Ini udah disalin belum ya? Soal 25 di. D itu apa ya? D itu difference antara sampel 1 sama sampel 2. Jadi yang Oh, nomor A itu kita cuman disuruh minta yang batas atas atas bawah. Nah, tapi harus dihitung dulu min-nya. Jadi min itu jadi selisih antara sampel 1 sampel 2 itu nanti di total dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data kan ada 8 ya. hmm. Jadi ketemu min-nya 1,63. Atau di sini D strip atasnya bahasanya. D-bar. Ya D bar. Nah, habis itu tinggal cari standar deviasinya. Standar deviasinya itu D dikurang dikurang apa namanya? Ini tuh dikurang D bar. Terus dikuadratin. Nah, nanti dijumlah hasilnya terus dibagi dengan n-1 kan ini kan sampel. Ketemu standar deviasinya. Itu tadi apa yang paling kanan? Varian. Yang mana? Itu D dikurang D min. Itu Angkat dua itu tuh apa? apa namanya standar deviasinya. Oh, Bukan variance, sorry. ya kan varians. Ya, variance. Variance. Berarti kalau standar deviasinya itu akar ini kan, akar variance kan. Terus itu Terus rumusnya. ini rumusnya D plus minus T alpha 2F dikali standar deviasi dibagi akar N. Nah, si alfanya kan dia 95% ya. Karena kan 1 minus apa namanya? 1 minusnya 5 ya. Alfa ini kan menunjukkan sisanya, menunjukkan 1 minusnya 5. Itu sama dengan alfa. Tapi ini alfanya A per 2, berarti 5%-nya harus dibagi 2. Nah, kalau udah ketemu alfanya 0,225, terus DF-nya itu, masalah DF-nya itu N, mana itu dia? Tadi alfanya gimana? Sebentar. Oh, 5% lebih. Bagi 2 deh. Terus lihat varian sama standar deviasi. N-1. Nah, kalau udah ketemu si varian sama standar deviasinya, tinggal cari nih nilai T. T, T alpha per 2 DF-nya berapa. Nah, itu lihat di tabel T. Berarti kan 0,025 sama DF-nya 7 ya. Berarti lihat nih, 0,025. Kita lihat dulu DF-nya. DF-nya 7, terus 0,025. Berarti 2,365 ya. Berarti ininya 2,365. Nah, lihat ini yang varian. Ini iya. Jadi kan NDF-nya itu kan N-1. Terus ininya adalah 1 dikurang 95%, terus per 2. Karena dia alfanya dibagi 2.
Kamu nanti di T-tabel ini namanya T-tabel kan ada DF. T-tabelnya itu 7, DF-nya 7, terus eh, ininya 0,025, berarti 2,365. Nah, tinggal dimasukin nih. Berarti kan D-nya tadi kita udah ketemu min-nya. D kan sama dengan min. Minus 1,63, tapi minus ya D-nya. Nggak apa-apa sih. Bener nggak sih hitungnya? Dia kan satu di selisih ini dijumlahin dibagi 8. Iya. Ditambah dengan 2,365 dikali standar deviasinya 2 dibagi akar N. N-nya 8 pangkat 0,5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Benar nggak sih? Salah. Batas bawah batas kan confidence interval 90% minus 3,24 itu kurang dari minus 1,63 kurang dari minus 0,01. Itu ya jawaban yang A. Ini udah sama belum ya? Seharusnya udah ini sih. Suaramu kecil, Mbak Vicky. Oh, lihat varian. Ah, Varian. variansan nih. Ini Lihat rumusnya. jadi D dikurang min dikuadratin. Terus nanti di total dibagi N-1. Karena kan sampel. N-nya ada 8. Nih. Ini dibagi ini dikurang ini, dan seterusnya dikuadratin terus di total. Nah, total ini dibagi dengan N-1. Itu dikurang 1 emang rumusnya begitu. Karena kan sampel, bukan populasi. Kalau varian sampel itu N-1, kalau populasi N. Oh, Standar deviasinya tinggal akar dari varians. Nah, kalau yang ini tuh hubungan dependen sih. Jadi yang kalau yang 10.1 itu dia independen soal-soalnya, terus kalau yang ini tuh hubungnya dependen. Biasanya sebelum sesudah. Jadi masih dalam satu topiknya sama, tapi dia kejadiannya misalnya sebelum sesudah gitu. Nah, hipotesis dia kan bilang, pasti dia bilang
tentukanlah hipotesis, menentukan apakah ada perbedaan rata-rata ya. Perbedaan kan ada tidak kan berarti kan pakai yang sama dengan kan. Kan dia nggak bilang apa si yang rata-rata pertama lebih baik dari rata-rata kedua dan sebagainya. Maka dipakai yang to tell. Pakai yang to tell kopas. Nah, kalau dia dependent, kalau ini udah aktifin ini belum data analisis belum? Di file terus pilih option, terus pilih add-ins, terus pilih go. Nah, terus di checklist nih, analisis toolpack. Nanti muncul data analisis. Jadi biar Itu cepat, tiap. ya enggak sekali dong. Seharusnya Oh, settingan di Excel-nya. Nah, nanti yang nomor ini kita pakai itu juga, nomor yang 25. Jadi biar cepat nih, nggak usah kalau mau ngitung manual di tes di masing-masing aja kali nanti. Tapi aku sini langsung ke, karena nih datanya pas data berkelompok ya sekalian aja gitu. gimana tadi file, File, option, option, terus ada add-ins di bawah, dua terakhir, terus pilih go paling bawah lagi. Nah, di checklist nih, analisis toolpack VB sama analisis toolpack VBI. Terus oke. Nah, ini nanti di menu data muncul nih di sebelah kanan, muncul nggak? Muncul nggak? Ada muncul belum? Ininya, data analisisnya. Kalau udah muncul, kita tinggal klik. Nah, kalau dia ini kan datanya dependent ya. Kalau soalnya dia ada ditulisnya new D nih, di yang soal A. New D terus di soal A. Kalau dependent itu pilih yang uji T. T mana ya? Nih, T per for T test per to sample for means. Nah, kalau udah dipilih, klik OK. Nah, ini dari sampel sampai ke 18. Tapi data labelnya di checklist karena biar sampelnya hitung sebagai label. Terus yang kedua di checklist lagi. Nah, nanti outputnya ini alfanya kan karena dia 95%, 95% berarti kan alfanya 5%, sisanya kan. Nah, outputnya itu di file yang dekat-dekat aja nih, misalkan di sini di D35. Terus oke. Nah, ini nih udah bisa nih, udah hitung nih. Berarti sorry ini berarti masuk ke nomor C ya, karena kan nomor B cuman dibilang hipotesis ya. tadi taunya itu dependent atau enggak, gimana? Misalnya di soal sih dia bilang, jadi gini, kalau di soal dia ada nih yang kata apa yang new dia, the mean difference. Nah, kalau yang itu berarti dependent, atau kalau di soal itu dia bilang sebelum sesudah. Jadi bagaimanakah lampu sebelum apa namanya? Gimana ya? Gimanakah misalnya gini, gimanakah kecepatan mobil sebelum diperbaiki dan setelah diperbaiki? Subjeknya kan masih mobil, tapi cuma menjelaskan sebelum dan sesudah. Nah, itu dependent. Tapi kalau independent tuh kalau misalkan bagaimanakah kelas A dan kelas B. Itu kan dua hal yang berbeda gitu. Perbedaan kelas A dan kelas B. Nah, itu pakai rumus yang kemarin-kemarin itu. Itu Oke. lumayan yang independent. Yang populasi
yang variance equal, variance unequal, yang gitu-gitu. Itu yang independen. Tapi kalau dependent biasanya cuma satu doang, satu jenis gitu. Kalau yang kemarin kan yang independen itu yang dia ada yang pakai Z, terus ada yang variance-nya equal sama variance-nya unequal kalau populasinya tidak diketahui kan. Nah, kalau ini kan tadi kalau udah dimasukin mau C kan diminta apa sih mau C? Hipotes ini ya, conclusion ya. Nah, kalau dia two tells, lihat antara p-value-nya. Kalau kurang dari kalau p-value kurang dari signifikan 5%. Nah, ini kan dia lebih dari ya. Kalau kurang berarti HO ditolak. Berarti kalau lebih dari adalah HO diterima kan. Nah, kalau di sini kan P value berarti kalau di sini kan 0,08 pilihnya yang ini ya total ya. Karena ini buka lagi deh. Nah, karena dia dua arah. Jadi kalau nanti dia ada lebih dari atau kurang dari, pilihnya yang pakai yang P value yang ini 0,04. Jadi jangan kebalik. Tapi karena dia dua arah, pakainya yang bawah. P value yang di bawah 0,08. Ini karena dua arah. Oh, ada kata-kata sama dengan. Kan 0,08 lebih dari 0,05. Artinya HO diterima. HO diterima maksudnya berarti kalau ini kan kalau diartikan dan apa tidak ada tidak kalau nggak salah tidak sama dengan ini tidak sama dengan ini berarti berbeda. Jadi ada perbedaan sampel 1 dan sampel 2. Tidak ada perbedaan antara sampel 1 dan sampel 2. Jadi kalau HO diterima berarti tidak ada, artinya diterima. Maka tidak ada perbedaan antara sampel 1 dan sampel 2. Selesai nomor 22. Tinggal lanjut ke nomor 25. Eh 25 ya, sorry. Di 25 berapa? 29 ya. Nah, ini kan ada kata-kata aku copy dulu. Di 29 itu kan jelas tuh dibilang before after. Nah, itu biasanya udah ketahuan ciri-ciri dependennya. Nah, makanya kalau data berkelompok tuh langsung aja pakai yang data analisis. Nah, tapi kalau mau pakai uji manual, dicoba aja nanti di tes 1 gitu atau 2 soal. Seharusnya sih udah menggambarkan uji, seharusnya sama sih. Kalau kata Bapak tuh antara manual sama ininya harusnya sama gitu, nggak ada perbedaan. Nah, coba yang nomor 2 nih.
Nomor 2 tuh kan langsung cuma hipotesis. Soal 29. Masukin dulu dengan angkanya. Before, after. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2,5, 1,8, 1,4, 2,9, 2,2, 1,9, 2,1, 2,5. Karena 2,9, 3,1, 3,9 minus 1,8, 0,6, minus 2,5, 2,9. Buatlah hipotesis untuk menentukan jikalau eksperimen meningkatkan apa ya, magnitudo apa ya, besarnya observasi. Jadi tentukanlah hipotesis dan menentukan apakah before lebih dari kurang jadi kan kurang dari ya. Jadi kan dia bilang setelah apa namanya, maksudnya jika eksperimen meningkatkan besarnya observasi. Hipotesisnya Ya, berarti kan kurang dari kan ya. Kan jadi setelah eksperimen dia meningkatkan observasi, bukan meningkat, ya, meningkatkan besarnya observasi. Berarti kan si before-nya itu kurang dari after kan ya? Karena ya, berarti ini kalau dipakai kata-kata adanya peningkatan apa ya? Peningkatan observasi setelah eksperimen. Tapi nggak enak ya bahasanya. Pokoknya ya, sebelum eksperimen kurang dari gitu ya. Kalau increase tuh lihat konteksnya dulu. Jadi kan dia yang kalau dia bilang tuh meningkat ya. Apakah yang pertama itu kurang, before itu kurang dari after?
before itu kurang dari after. Sampai di buku ada nggak ya? Before itu kurang dari after. Kurang dari setelah eksperimen. Gini kan maksudnya tuh peningkatan. Jadi eksperimen itu. Jadi sebelum ada eksperimen, misalkan ini 0, ini 1. Itu namanya peningkatan. Berarti kan si sebelum kurang dari 0 itu kurang 0 itu kurang dari 1 kan. Ya kan kalau peningkatan kan jadi kan misalkan sebelumnya itu 0, apa namanya setelahnya itu 1. Nah, ini kan kalau berarti kan harus HA-nya itu harus pakai kurang kurang dari. Karena kalau lebih dari nggak masuk di bukan peningkatan, penurunan. Benar nggak sih? Ya pakai angka aja. Jadi sebelum eksperimen misalkan 0, setelah eksperimen 1. Yang dinamakan peningkatan itu kan 0 ke 1 gitu. Jadi ada kenaikan 1. Nah, kalau 0 ke 1 itu hubungannya kan kurang dari. 0 itu kurang dari 1. Salah apa? Sebelumnya 0, setelahnya 1. Berarti yang nama peningkatannya itu sebelum eksperimen kurang dari setelah eksperimen. Nilai sebelum eksperimen itu kurang dari setelah eksperimen. Nilai 0 itu kurang dari 1 gitu. Nah, kalau ini kebalikannya. Lebih dari sama dengan. Baru masuk ke uji tes. Implement tes. Signifikan. Insert. Insert menu data. Data analyze. Kayak yang t-test pair to sample for means. Masukin variable 2-nya, terus outputnya ke sini. Nah, kalau kurang dari pakainya yang one tail. Kurang dari. Pakai yang p-value. Statistiknya minus 2,3. Ini akan pakai t-dis. Sama ya, pakai rumus ya, atau pakai jangan di apa di sistem.
Mas. Ya. Boleh ulang nggak? Itu tadi cara munculin t-testnya itu gimana ya, Mas? Di ulang ya, fokus ya. Mm. Jadi di menu data nih, nggak usah Mm-mm. di menu data, data analyze, terus pilih yang t-test pair. Data analyze. Di scroll ya ke bawah tuh, t-test pair to sample for means. Aku nggak ada data analisis nih di Excel-nya. Nah, kalau nggak ada di menu file, terus Heeh. option, terus ada add-ins. Option. Add-ins. Nah, terus pilih go. Heeh. Terus klik go nih yang paling bawah nih. Nah, checklist nih yang Nah. analytical pack. Oh, Ada yang dua. Excel add-ins ya. Nah, Oh, go habis itu ini nih checklist nih, analisis. Oh, di checklist. Nanti di menu data muncul. toolpack sama yang analisis toolpack ya. Ya, di checklist oke terus. Oh iya. Nah, Oh iya. nah, kalau udah terus klik data analyze, pilih yang t-test nih, Mm-mm. karena ini kan dependent. Nanti kalau yang independent tuh yang kemarin dibahas nih, ada yang equal variance, ada yang n-equal sama z-test. Jadi kan ada Z-test. ya itu yang independent kan. Kalau independent tadi yang A sama kelas B dan sebagainya. Mm-mm. Gitu. Kalau ini kan before after, ini pakai t-test jadi cuma satu jenis. Nah, itu tinggal diklik oke. Nah, terus di-plug nih. Di bloknya dari judul aja before, tapi kalau mau di blok judulnya si labelnya di checklist. Jadi biar nggak kehitung gitu. Variable duanya sama gitu. Nah, Alfanya 0,05 juga kan ya? Ya betul, sama kan 0,5 kan. Nah, tinggal outputnya tuh mau di mana? Misalkan mau di sini. Oke. Sini aja, Chat. Terus diklik OK. Nah, muncul sama nggak? Having trouble. Enggak, having trouble. Hah? Oh, variabel range satunya salah. Oh ya, muncul. Sama nggak angkanya? 2,7 nggak TT ini? Hah? 2, tes statistik. minus. Ya, iya, minus 2,3. Ya, berarti itu sama ya. Nah, tinggal ini kan, kalau ini kan udah gampang kan, tinggal cari p-value-nya kan. P-value apa? Bandingnya sama signifikan kan. Berarti kan ini kurang dari ya.